Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih. Bab 248, Kota Iblis Hitam. Baik pria berwajah bekas luka maupun pria berwajah kuda tampak terkejut dan takut. Mereka tidak pernah menyangka bahwa Huang Xiaolong akan mengetahui metode seperti itu. Teknik penandaan jiwa bersifat misterius dan telah menjadi warisan yang hilang selama bertahun-tahun. Sekitar 600 tahun yang lalu, ada seorang prajurit Saint Realm yang menggunakan penandaan jiwa misterius tersebut untuk menguasai beberapa leluhur dan penguasa sekte dari beberapa keluarga besar, yang memicu pusaran pembantaian di dunia roh bela diri. Baik para pembudidaya maupun rakyat jelata hidup dalam ketakutan. Selama waktu itu, para prajurit Xiantian yang tewas di tangan orang itu berjumlah ratusan ribu. Prajurit wilayah Xiantian, ratusan ribu. Adapun prajurit Hautian, tak terhitung jumlahnya. Manifestasi nyata dari darah mengalir seperti sungai. Pada akhirnya, tindakan orang itu akhirnya membuat marah beberapa ahli Saint Realm tingkat tinggi yang tinggal di ruang misterius yang independen, keluar untuk mengepung dan memburu orang itu. Namun, itu hanya berakhir ketika seorang ahli God Realm tingkat setengah bergabung dengan barisan para pengejar, berhasil membunuh pelakunya. Dia disebut sebagai Gorevian oleh generasi selanjutnya. Melihat berbagai pikiran berkelebat jelas di wajah kedua orang itu, sudut mulut Huang Xiaolong melengkung membentuk seringai dingin, cahaya dingin yang tajam berkelebat di dekat tangan Huang Xiaolong saat dia memanggil pedang Asura. Pedang Asura muncul, mengeluarkan suara dengungan aneh saat bergetar. Di permukaan tubuh mereka, cahaya gelap misterius mengalir seperti cairan hitam, menyebabkan kedua pria yang terluka itu langsung menegang. Aku bersedia melepaskan penghalang lautan jiwaku. Kata-kata itu keluar begitu saja dari mulut pria berwajah kuda itu. Aku pun bersedia. Lelaki berwajah penuh bekas luka itu pun melakukan hal yang sama. Dibandingkan dengan kematian, keduanya lebih bersedia membiarkan Huang Xiaolong mencap jiwa mereka di lautan jiwa mereka, meskipun hal itu akan memberi Huang Xiaolong kendali penuh atas hidup dan mati mereka. Namun, itu lebih baik daripada mati segera. Melihat reaksi cepat kedua pria itu, Huang Xiaolong mendengus, memerintahkan mereka untuk melepaskan lautan jiwa mereka saat ia memulai mandat jiwa. Jauh di dalam pupil Huang Xiaolong, dua karakter jiwa ungu gelap bersinar dan terbang keluar dari mata Huang Xiaolong, langsung memasuki lautan jiwa pria berwajah bekas luka dan pria berwajah kuda melalui bagian tengah alis mereka sebelum ekspresi mereka yang ketakutan, dengan kuat membekas tanda jiwa di inti pikiran mereka. Dalam perjalanan 3 bulan di sini, Huang Xiaolong telah memasuki level pertama seni boneka kuno, yang memungkinkannya untuk membuat tanda jiwa di lautan jiwa orang lain. Tidak hanya itu, ia berhasil menggabungkan metode pembuatan tanda jiwa boneka kuno dengan mandat jiwa sehingga ia dapat menggunakan mandat jiwa untuk membuat tanda jiwa. Ini memberikan efek yang lebih baik. Orang yang dikendalikan tampak normal dari luar, tidak ada yang berbeda sebelum dan sesudah pembuatan tanda, bahkan orang dekat pun tidak akan menyadari ada yang salah. Merasakan tanda jiwa Huang Xiaolong dalam lautan jiwa mereka, kedua pria itu menyerah pada gagasan pengkhianatan. Telanlah kedua pil ini. Sebuah percikan kecil yang terang berkelebat saat Huang Xiaolong menarik 2 pil obat seukuran ibu jari dari cincin Asura. Menatap pelet bundar di telapak tangan Huang Xiaolong, wajah mereka menegang sekali lagi. Ini. Sekali lagi mereka tidak bisa menahan diri untuk bertanya dengan khawatir. Wajah Huang Xiaolong berubah dingin, jika aku menyuruhmu menelan, maka telan saja. Dengan lambaian, kedua pelet itu melayang ke telapak tangan mereka. Menatap pelet bundar dan Huang Xiaolong, lelaki berwajah bekas luka dan berwajah kuda itu sedikit memucat, namun, mereka dengan patuh menelannya. Begitu pil obat itu masuk ke mulut mereka, energi hangat menyebar ke seluruh tubuh mereka, mereka jelas merasakan luka-luka di tubuh mereka sembuh dengan cepat. Mengetahui bahwa mereka telah salah memahami niat baik Huang Xiaolong, mengira kedua pil itu adalah pil racun, bukan pil penyembuh, mereka menatap Huang Xiaolong dengan penuh rasa terima kasih. Sekarang, bawalah aku ke sekte penyihir langitmu, ceritakan kepadaku tentang situasi sekte itu dalam perjalanan. Huang Xiaolong memberi instruksi. Baik, guru. Keduanya membungkuk hormat. Huang Xiaolong terbang dan meninggalkan dataran luas itu, dipimpin oleh bawahannya yang baru direkrut. Mengenai cakar setan Asura, Huang Xiaolong akan datang lagi lain kali. Dalam perjalanan, kedua pria paruh baya itu melaporkan situasi sekte penyihir langit kepada Huang Xiaolong. Pria berwajah kuda itu bernama Dusin dan pria berwajah bekas luka pedang itu bernama Deng Guangliang, keduanya adalah tetua sekte Magi Langit. Selain itu, Patriark Sekte Magi Langit, Chen Xiaotian, adalah guru mereka. Chen Xiaotian memiliki 5 murid secara keseluruhan, dan di antara mereka, kekuatan Dusin dan Deng Guangliang dianggap yang tertinggi. 3 murid lainnya adalah Xiantian Orde ketiga, Orde keempat, dan 1 di Xiantian Orde kelima. Selain mereka, Sekte Penyihir Langit memiliki sekitar 130 ahli alam Xiantian,
namun, di antara jumlah tersebut, hanya 20 orang di antaranya yang merupakan Xiantian tingkat menengah, dan untuk Xiantian tingkat tinggi, hanya ada 2 orang. Ahli alam Xiantian tingkat tinggi, salah satu dari mereka tidak lain adalah guru mereka, Chen Xiaotian, seorang Xiantian tingkat ke-7 akhir, sedangkan orang lainnya adalah Tetua Agung Sekte Penyihir Langit, Geng Ken, seorang Xiantian tingkat ke-7 puncak. Ketika subjek tersebut mengarah pada roh bela diri Chen Xiaotian, Huang Xiaolong cukup terkejut saat mengetahui bahwa roh bela diri Chen Xiaotian sebenarnya adalah pohon api angin. Pohon api angin, roh bela diri bertipe alami dari keluarga pohon, roh bela diri tingkat 11 tingkat pertama. Di dunia roh bela diri, kemunculan roh bela diri pohon bertipe alami jarang terjadi, terlebih lagi, itu adalah roh bela diri dengan bakat luar biasa. Semangat bela diri Geng Ken sedikit kurang bersemangat dibandingkan dengan Chen Xiaotian, seorang roh bela diri kelas 10 teratas yang termasuk dalam jenis senjata, palu pembelah langit. Meskipun Geng Ken hanya seorang tetua agung, pengaruhnya di sekte itu sebanding dengan Chen Xiaotian, sebagai penguasa. Ada lebih dari 20 tetua di sekte penyihir langit dan hampir setengah dari mereka adalah anggota faksi Geng Ken, yang mendengarkan perintahnya. Kesimpulannya, Chen Xiaotian tidak memiliki kendali penuh atas sekte penyihir langit. Geng Ken, Huang Xiaolong mengulang nama itu kepada siapapun secara khusus. Kekuatan Geng Ken ini lebih lemah dari Chen Xiaotian, namun ia berhasil menguasai setengah dari dukungan untuk berdiri sejajar dengan Chen Xiaotian. Pasti ada pesona yang berbeda padanya. Dusin dan Deng Guangliang memimpin Huang Xiaolong, terbang ke utara. 3 jam kemudian, Huang Xiaolong melihat sebuah kota granit, dibangun di atas hamparan bukit pasir keemasan yang luas. Kota itu tidak diragukan lagi sangat besar. Mungkin karena bertahun-tahun tergerus pasir gurun, tembok kota tampak berbintik-bintik dan lapuk karena cuaca. Saat mendekati kota, Huang Xiaolong memperhatikan bahwa bagian atas tembok kota memantulkan cahaya gelap yang tak terhitung jumlahnya, menghiasi tembok kota granit. Huang Xiaolong menduga cahaya gelap ini seharusnya adalah cipratan darah yang tertinggal selama bertahun-tahun, namun sekali lagi, hanya sejumlah besar pembantaian yang dapat meninggalkan bekas seperti itu. Orang dapat membayangkan berapa banyak darah orang yang menodai tembok kota ini. Bisa 1 juta, bisa 10 juta. Ini kota setan hitam. Tanya Huang Xiaolong. Ya, Tuan Muda, ini adalah kota iblis hitam. Dusin dan Deng Guangliang menjawab. Tuan, terdengar aneh di telinga Huang Xiaolong, sehingga dia membuat Dusin dan Deng Guangliang mengubah cara mereka memanggilnya menjadi Tuan Muda. Sekte penyihir langit berlokasi di kota iblis hitam. Huang Xiaolong mengangguk sambil mengikuti keduanya menuju gerbang kota Black Demon City. Oh, ini tetua Dusin dan tetua Deng Guangliang. Ketika mereka mendekati gerbang kota, seseorang yang tampaknya adalah kapten penjaga kota mendekati Dusin dan Deng Guangliang, menyapa mereka dengan tangan terkepal dan tersenyum. Ia memerintahkan bawahannya untuk membuka gerbang kota, sehingga kelompok yang terdiri dari 3 orang itu dapat memasuki kota dengan lancar. Dusin dan Deng Guangliang menganggukkan kepala mereka sedikit ke arah kapten itu, memasuki kota bersama Huang Xiaolong. Memasuki kota, Huang Xiaolong mengamati kota itu sambil berjalan menyusuri jalan-jalan. Jalan-jalan di kota setan hitam lebarnya sekitar 20 meter, dengan etalase pertokoan berjejer di kedua sisi jalan, namun suasananya tidak seramai dan semarak seperti di kota Kekaisaran Duanren atau kota-kota besar lainnya. Sebagian besar pintu dan dinding etalase pertokoan ini memiliki bekas luka akibat pertempuran dari bilah pedang, dan senjata lainnya. Beberapa papan nama etalase pertokoan ini benar-benar terbelah 2, dan di sepanjang jalan, mereka akan menemukan genangan darah sesekali. Bukti bahwa pertempuran baru saja terjadi. Saat Huang Xiaolong berjalan-jalan di sepanjang jalan sambil melihat sekeliling, orang-orang di jalan juga mengamatinya dengan tatapan ingin tahu. Namun, rasa ingin tahu ini langsung sirna saat mereka melihat Dusin dan Deng Guangliang di belakangnya. Melihat Dusin dan Deng Guangliang, para pejalan kaki segera berlarian menjauh karena takut. Dusin dan Deng Guangliang mengenakan jubah tetua Sekte Penyihir Langit, dan di kota iblis hitam ini, Sekte Penyihir Langit merupakan salah satu dari 3 kekuatan hegemoni.